happy aja. Saya punya cerita, saya ketemu ASEA itu sebelum pasang ketemu ASEA. Iya, zero minus one gitu ya. 1 tahun sebelumnya. Iya. Kemudian yang bawa saya juga Pak Iwan. Sebetulnya waktu itu ada teman sekelasnya pulang berlibur dari Amerika. Saya diajak untuk mendengarkan ada info baru katanya. Cuma sayanya berhalangan, jadi saya tidak bisa ikut. Nah sesudah itu saya tanya apa sih yang hebatnya itu apa gitu. Tapi Pak Iwan nggak bisa nerangin, yang temennya juga nggak bisa nerangin. Cuma sedikit-sedikit saya tangkap ini barangnya istimewa gitu kan. Jadi ya udah coba gitu. Nah tapi ikut ke Amerika saya tidak boleh jadi member. Jadi hanya boleh jadi preferred customer. Jadi karena kontak juga tidak begitu bagus ya, saya cari informasinya, mungkin keywords yang saya pakai salah-salah, jadi nggak ketemu. Jadi ini barang tuh apa sebetulnya, lalu minumnya salah. Nah, jadi karena itu kalian kalau Gimana dokter bilang ketika itu salahnya? Salahnya nanti kalau ingat minum, kalau nggak ingat minum makan. apa mahal kan? Irit. Dicampurkan dengan minum Pak, pernah campurkan dengan air lain kan? Enggak. Kalau itu enggak. Nah, cuma Pak Iwan ini kan bawa teman juga. Yang satu kena kanker, ibunya sendiri kena kanker. Kemudian siapa lagi yang minumnya? Dari kita semua yang minum nggak ada manfaatnya. Jadi karena itu saya permisi sama yang di New York. Saya toh tidak merasakan manfaatnya, jadi saya mau beli. Nah, kemudian waktu saya ketemu lagi, karena kakak saya itu setan suplemen. Dari mulai muda dia selalu cari barang-barang bagus. Nah, jadi saya pikir daripada saya cari ke Singapura, cari beli di mana, saya dengar dari temannya Pasang kalau di Jakarta sudah ada, dan saya memang kenal Pasang sudah lama. Waduh, kebetulan. Jadi saya Pasang punya barang nggak? Punya katanya. Ya udah aku beli deh. Nggak ada pikiran mau minum lagi atau mau apa lagi saya beli untuk kakak saya. Oh ini ada promonya katanya tidak satu. Jadi saya beli, tapi itu tuh ternyata bagus ya, kalian kalau ngajak orang jangan suka bawa beli 100, beli 400. Itu ada ceritanya sendiri. Nah waktu saya Pasang datang ke rumah saya di Bogor, bawa bukunya di Osler. Nah ini kan sarjana elektronik, udah baca buku itu udah mentok, tapi hebat juga begitu ya pengetahuan Pasang. Pengertiannya cukup banyak ya. Cuma katanya ini buku ini aku tinggal di sini ya, katanya aku udah baca sekarang berat kayak gini orang baca. Nah saya memang orangnya senang baca, jadi waktu ditinggalin itu bukunya di tempat saya lihat back covernya tuh waduh saya begini cerita sel-to-sel communication itu waktu saya selesai S3 di Amerika itu sel-to-sel communication tuh baru disebut-sebut. Nah sekarang sudah jadi pembicaraan kan, jadi saya terkejut sudah terjadi apa ini kan. Terus ada inner doctor di situ, ada apa built-in self-healing system. Jadi saya pikir ini buku apa ya gitu. Saya balik nih bukunya. Waktu saya balik, saya terkejut kedua kali. Astaga, yang nulis kan apa jadi dokter gigi? Kan orang dokter gigi nulis tentang gigi dong. Ini dia lagi apa gitu? Kok menulis sesuatu yang sangat basic dan buat dia pasti ribet gitu caranya menulis itu karena tidak gampang. Nah jadi saya pikir ada apa ya? Kok ada dokter gigi nulis beginian gitu? Jadi saya baca dalamnya. Saya baca dalamnya terkejut saya ketika tiga kali sudah terkejutnya. Kalau ada terkejut karena istrinya itu 38 tahun sakit. Kalau di bukunya dibilangnya 30 tahun, tapi di YouTube dia disebutnya 40 tahun. Ternyata 38 tahun sakitnya. Jadi kalau si dokter gigi ini umurnya 66, istri sakit 38 tahun, berarti tidak lama sesudah menikah istri sakit kan. Jadi saya pikir astaga ini penderitaan manusia luar biasa gitu ya. Karena ternyata dia punya endocrine problem, gula tidak terkontrol, kejang-kejang,
depresi berat, tubuh nyeri, 10 tahun diranjang. Dan katanya sudah menjelajah ke seluruh Amerika Utara, dari dokter ke dokter ke dokter ke klinik, tidak mencapai kesembuhan. Sampai dia cari satu dokter yang rupanya agak terkenal ya, Dokter Lin, ternyata lulusan RRC, pindah Amerika, spesialisasi internisnya di Amerika. Jadi si Dokter Lin itu in the meantime sudah dapat input dari tetangganya yang adalah seorang terapis. Jadi karena dia sendiri internis, dikasih tahu sama terapis, masuk sini keluar sini, dia nggak anggap. Tapi terapis ini sangat persisten, dikasih YouTube-nya, dikasih jurnalnya, dikasih apanya, sampai akhirnya dokter ini mulai melihat, oh ini mungkin ada dasarnya. Nah, jadi si dokter ini bilang, kamu, katanya ke istrinya dokter Gigi, kamu itu sakitnya sudah 10 tahun lebih. So you have to go outside of the box. Jadi kalau dia terus pergi ke dokter Western, ini kan inside the box. SOP-nya sama, protokolnya sama. Dan dia akan terus paling diganti-ganti obatnya gitu kan, variasi. You have to go outside of apa itu katanya. Kamu mesti coba minum Redox. Nah, dia tanya lagi, Redox itu apa? Oh kamu nggak tahu ya Redox, kamu cari aja deh di internet kan ya, nanti kan kamu ketemu kan. Nanti kalau ketemu kamu beli ya. Nah akhirnya dia cari ketemu. Itu kalau ceritanya dia within 48 hours itu seperti ada something happen. Nah dalam 3 minggu dia telepon. Kamu nggak percaya deh katanya apa yang terjadi sama istri aku. Seperti ruang gelap tuh tiba-tiba dinyalakan. Jadi saya pikir bagaimana ya, ada orang sakit 40 tahun, lalu itu dalam kurang dari 3 bulan pulih. Painkillernya di stopnya sama dokternya, painkillernya stop, kejamnya berhenti. Dia dia bisa berfungsi lagi seperti orang normal. Jadi saya itu bingung, what is it? Gitu kan, so miraculous. Lalu ketika saya mengerti bahwa itu Redox yang bekerja, lalu itu adalah inner dokter yang ada di dalam badan kita, udah saya nggak tanya lagi, I have to take it for the rest of my life. Dokter, mau nanya boleh? Gak peduli jaringannya mau jalan, mau nggak jalan, ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut. Aku cuma minta sama Tuhan, kalau bisnis aku di sini tidak jalan, Tuhan buka jendela ya, supaya ada uang mengalir, supaya aku bisa terus hidup. Dokter mau nanya boleh? Katanya saya yang tanya. Terima kasih kepada diri. Enggak. Terima kasih.